Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, waktu luang dan kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul dengan majelis harian kita, majelis malam Selasa. Dalam rangkaian pengajian kita yang insya Allah yang penuh berkah dan keberkahan. Serta salam tak terlupa kita tercurahkan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dan tercurah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membuka acara pada malam ini, marilah kita membaca buka bersama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Nadia. Pada saudari Nadia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima'. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga lantunan ayat suci tadi menambahkan keberkahan dan menenangkan hati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ini kita masuki acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Nana Sudiana LCMC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Hadirin wal hadirat, para ibu, para bapak, jamaah Isya Masjid Darul Muslimin, yang mudah-mudahan semua kita tetap istiqomah dengan keimanan dan keislaman kita semua. Amin. Amin. Sampai kapan? Sampai datang al-yaqin, kematian, yang itu semuanya menjadi rahasia Allah. Hadirin Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan nikmat yang begitu besar. Ba'dal Isya di masjid ini kita masih dipilih Allah, kita masih ditakdirkan oleh Allah tetap berada di rumah Allah ini dalam rangka talabul ilm. Nah, hadirin Bapak Ibu, semoga niatan amalan yang biasa kita lakukan ini menjadi sebab Allah hadirkan untuk kita semua nikmat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena ternyata Bapak Ibu, menurut sekian banyak literasi, husnul khotimah itu ada formulasinya. Husnul khotimah bidawamil hasanah. Bahwa husnul khotimah itu salah satu cara yang paling asik menjemputnya adalah dengan membiasakan kebaikan dan kebaikan. Ya, ada potongan video yang beredar, dan ini bukan potongan AI, bukan hasil editan. Ada orang yang biasanya nyanyi, Pak, nyanyi begitu. Ternyata sesuai dengan kebiasaannya, meninggal dunianya di saat nyanyi, dan dia nggak tahu berapa menit lagi, di detik keberapa, tanpa ada proses jatuh, tanpa ada proses aduh-aduhan, begitu mudahnya dia, ya, dari nyanyi tepar. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini sekedar sampel. Faktanya ada, kejadiannya ada, dan ini pelajaran penting bagi kita. Ya Allah, yang kami cari dalam hidup ini adalah husnul khotimah. Dan husnul khotimah selalu Bapak Ibu, menurut para ulama itu, dengan dawamnya, dengan kebiasaan, istiqomahnya kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan ba'dal Isya lanjut taklim istirahat, lanjut lagi dengan sunnah-sunnah yang lain. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat takdir seperti inilah yang mesti kita anggap sebagai takdir dan nikmat terindah. Salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, alhamdulillah ngaji kita pada malam hari ini masih berada di bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Dan satu-satunya bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan Bapak Ibu, itu cuman bulan Muharram ini yang dinisbatkan kepada bulannya Allah. Hal itu kita dapatkan dari sabda beliau yang menyatakan afdhalus syiyam ba'da Ramadan, puasa terbaik setelah puasa wajib di bulan Ramadan, syiyam fi syahrillahi al-Muharram, puasa yang dikerjakan di bulannya Allah, bulan Muharram.
Walaupun memang 10 Muharram sudah lewat, Tasu'a 9-nya sudah lewat, ke-11-nya juga sudah lewat. Tapi Bapak Ibu, sampel puasa sunnah itu adalah ibadah yang mewakili. Berarti jika hari ini Bapak Ibu ngaji di bulannya Allah, mudah-mudahan ini cara terbaik kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang diabadikan dalam sejarah kenapa awal bulan dalam penanggalan dalam kalender agama kita itu bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Hal ini Bapak Ibu pernah disampaikan oleh satu jamaah ketika berinterupsi. Ustaz, Masehi sama Hijriah berarti lebih dulu Masehi ya? Ya, kalau yang ditanyakan tahunnya betul. Karena jarak antara satu Masehi dengan lahirnya baginda Nabi Bapak Ibu itu 570 tahunan. Tapi kalau yang kemudian ditanyakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ini barang baru. Sementara Januari, Februari, Maret, April, Mei ini adalah produk paling utama. Ini salah besar. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, sejarah ini walaupun memang nggak wajib kita ketahui, Pak, tapi minimal kalau anak bertanya kita bisa jawab bahwa hadirin Bapak Ibu, jika kalender Hijriah menunjukkan tahun 1447, kalender Masehi menunjukkan angka 2025, itu perlu kita sampaikan bahwa penanggalan tahun 1 Hijrah, 2 Hijrah itu ternyata produk ijtihad para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah Bapak Ibu, itu melalui proses musyawarah. Kapan tahun 1? Karena kalau zamannya baginda Nabi buat surat. Surat itu 1 tanggalnya, 2 bulannya, sementara tahunnya mengambil event yang ada. Nah, mereka di zaman Nabi, karena Nabi tidak memiliki, Nabi tidak menyampaikan penanggalan para sahabat sami'na wa ata'na. Lanjut di kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, itu pun Bapak Ibu masih mempertahankan ya tradisi yang dulu pernah dialami oleh baginda Nabi. Tapi begitu masuk Khalifah Umar bin Khattab, maka mulai Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu adalah ahlul ra'yi. Perlu dicetuskan, diputuskan bahwa umat Islam memiliki kalender tahunan. Maka pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4 diputuskan bahwa salah satu sejarah penting yang dijadikan sebagai penanggalan adalah penanggalan berdasarkan hijrahnya baginda Nabi. Dan subhanallah Bapak Ibu, jadi di zaman sahabat ketika mereka masih berada di Madinah, menguasai kota Mekah dan membuktikan akan sahihnya, benarnya janji Allah, hijrah itu mensukseskan. Nah, ada satu ayat dalam Al-Quran, karena ini bulannya bulan Muharram, maka saya lebih tertarik menyampaikan kurikulum keagamaan kita. Salah satu episode yang terjadi di bulan Muharram adalah hijrahnya baginda Nabi. Walaupun memang dalam sejarah Bapak Ibu, Nabi hijrahnya tidak terjadi di bulan Muharram, tapi ayatnya turun, persiapannya turun, sudah dilaksanakan di bulan Muharram. Perlu ada isti'dad. Nah, dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Jadi kalau di Indonesia kan Bapak Ibu, dan mereka-mereka yang berhijrah setelah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Jadi Bapak Ibu, ayat ini turun kurang lebih Islam itu, wahyu itu pertama kali turun di Mekah. Ayat pelantikan baginda Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul terjadi di Mekah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan nabinya Bapak Ibu itu pribumi Mekah. Pribumi Mekah. Kenapa? Bapaknya orang Mekah, ibunya orang Mekah, kakek neneknya tokoh terbaik di Mekah. Dan Nabi Bapak Ibu tumbuh berkembang dari mulai anak-anak, remaja, dewasa sampai menikah dengan orang Mekah. Jadi Khadijah binti Khuwailid itu memang saudagar Mekah. Subhanallah. 40 tahun turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah ayat ini turun Bapak Ibu, selama 13 tahun Nabi mendakwahkan Islam, hasilnya hanya 70 sampai 80 orangan. Begitu ya. Kitab-kitab sejarah menginformasikan kepada kita. Yang 70 sampai 80 orang ini Bapak Ibu, itu diperlakukan dengan tidak mengenakkan. Jadi makanya Bapak Ibu kita melihat, mengenal siapakah syahid pertama dalam Islam. Ya. Amr, bapaknya Amr, Yasir. Ibunya ya, juga sama. Itu menjadi orang-orang yang memeluk Islam di awal-awal, dan mereka dari golongan miskin papa, budak, hamba sahaya, dizolimi. Jadi subhanallah, perlakuan yang tidak mengenakan seperti itu Bapak Ibu, maka turunlah ayat agar umat Islam berhijrah. Dari mana? Dari Mekah menuju Yastrib yang sekarang dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi orang-orang yang mohon maaf ekonominya biasa-biasa saja, muncul ayat hijrah, hayo cabut gas kun. Tapi ketika yang disuruh hijrah ini sekelas Abdurrahman bin Auf yang asetnya itu udah di mana-mana, ya, sekelas Abu Bakar As-Siddiq yang hartanya juga sudah di mana-mana, itu ternyata dalam surat An-Nahl diputuskan lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Dah, tinggalkan itu, pasti kata Allah akan diganti dengan pengganti yang lebih baik. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, mari bersama-sama kita buktikan secara ilmiah janji itu di dunia sudah Allah penuhi. Ya. Nah, Bapak Ibu perlu untuk membuktikan ayat ini, kita mesti membuat studi banding antara before hijrah dengan after, setelah hijrah. Sebelum hijrah tadi saya sampaikan, Nabi tinggal di Mekah 40. Itu masa-masa biasa sebagai manusia biasa. Masa dakwahnya 13 tahun. 40 tambah 13 berapa, Mas? 40 tambah 13. 40 tambah 13. 53. 53 tahun, awas jangan ngantuk. Ya nggak apa-apa. Ini sekedar ini aja interview. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 53 tahun Nabi mendakwahkan. Ya, Nabi menguasai Mekah. Nabi paham betul dengan karakter Mekah. Tapi apa hasilnya?
persakitan, persekusi, kezaliman, dan dengan jumlah yang tadi saya sebutkan versi kitab Rahiqul Mahtum 70 sampai 80 orangan. Sementara Bapak Ibu, setelah hijrah ke Madinah, Nabi itu kan usianya 63 tahun. Nabi berdakwah setelah hijrah sampai meninggal dunia Bapak Ibu cuman 10 tahun. Bahkan sebelum 10 tahun, sebelum Nabi meninggal dunia Bapak Ibu, baru 2 tahun hijrah, Nabi sudah mampu membuktikan dalam perang Badar, pasukan yang dikerahkan untuk melawan orang-orang kafir sebanyak 313-an. Itu yang diajak ke medan perang, Pak. Yang disimpan di Madinah, anak-anak, perempuan, lebih banyak lagi. Berarti dalam 2 tahun lompatannya luar biasa. Kemudian hadirin Bapak Ibu, bagaimana dengan Fathul Makkah? Ternyata sampai Nabi mampu mengerahkan pasukan sebanyak 100.000 orang. Walaupun tidak terjadi peperangan Bapak Ibu, jumlah itu diabadikan dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika pertolongan Allah, jika kemenangan Allah sudah datang, kau akan melihat sayadkhuluna idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan Bapak Ibu, masuk Islam pada saat Fathul Makkah tidak ada darah yang mengalir, tidak ada kilatan pedang. Cukup dengan masuk ke Mekah, membawa kafilah kekuatan umat Islam yang begitu banyak, orang-orang Mekah sudah tak berdaya lagi. Mereka masuk Islam berbondong-bondong. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dari sisi dakwah ternyata hijrah itu mensukseskan. Buktinya apa? Dari binaan 13 tahun hijrah, subhanallah, berubah dari loncatannya 300 sekian ribu, puluh ribu, ratus ribu dan lain sebagainya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, tidak berhenti dalam persoalan dakwah, sampai dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan finansial. Bapak Ibu, hampir dalam marja referensi ekonomi Islam itu contoh-contoh yang banyak disepil dari sedemikian banyak sahabat. Kalau bukan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Kalau bukan Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Rata-rata 3 ini, Pak. Dan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, 3-tiganya Bapak Ibu, ini crazy rich Madinah, yang mereka itu perantau. Ya, kalau memang kita membuat dari 3 golongan ini yang benar-benar dari nol, Pak. Nol itu cuman bawa pakaian, hartanya ditinggal, istrinya ditinggal. Jadi begitu sampai ke Madinah, beliau bertamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, itu saking kasihannya kepada Abdurrahman bin Auf, karena enggak bawa apa-apa. Dia tinggalkan Mekah, datang ke Madinah, istrinya lebih memilih Mekah, kemudian ditawari oleh sahabat Abu Ayyub, wahai Abdurrahman bin Auf, ya, saku punya 2 istri. Ya, udah biasa di kalangan Arab, itu udah biasa. Coba pilih mana yang kau suka, aku ceraikan, berikutnya silakan kau nikahi. Hadirin Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf ini enggak berkelas, Pak, dapat barang second. Ya, tetap walaupun kondisinya nol, Abdurrahman bin Auf mengatakan, "La, tidak, cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar." Dan subhanallah Bapak Ibu, itu kejadian itu Bapak Ibu, ketika Abdurrahman bin Auf, satu-satunya sahabat yang memulai dari nol,
rumah tangganya mulai dari nol, ekonominya bermula dari nol. Luar biasa loncatannya ya dalam sejarah, dalam beberapa literasi ekonomi Islam, Abdurrahman bin Auf menjadi orang kedua terkaya di Madinah setelah Utsman bin Affan. Nah, jadi sampai di sini hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita simpulkan bahwa ternyata shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang sudah memberikan satu garansi bahwa yang mau berhijrah pasti diganti dengan yang lebih baik. Apakah ayat itu terjadi berlaku untuk mereka kemudian selesai setelah itu? Tidak. Ini ada begitu banyak tesis penelitian, Pak, antara orang-orang yang berhijrah dengan yang tidak berhijrah. Ya. Ini Bapak Ibu, tesis ini silakan sama Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu sebagai dosen dinilai. Ya. Cara menilainya gampang, Pak. Masuk ke satu desa, dilihat seperti apa gaya hidup masyarakatnya, seperti apa rumahnya, bagaimana pendapatan bulanan, tahunan, dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata yang hijrah itu, Pak, lebih bagus, ya, lebih bagus ketimbang yang tidak berhijrah. Nah, ini terlepas dari sisi subjektif ataupun objektifnya Bapak Ibu, tapi ternyata fenomena seperti ini terjadi di mana-mana. Bahwa hijrah itu mensukseskan. Ya, nah sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Imam Asy-Syafi'i juga memberikan satu ilustrasi Bapak Ibu berkaitan dengan hijrah. Salah satu penganalogian yang Imam Syafi'i sampaikan, hijrah itu dan yang tidak berhijrah itu seperti air yang mengalir atau air yang tergenang. Kata Imam Syafi'i dalam satu diwannya disebutkan, inni ra'aitu fasadal ma fid da'im. Saya melihat rusaknya air itu ketika air itu tergenang. Wa insala yajri faqaba, tapi ketika air itu mengalir, air itu bergerak Bapak Ibu, itu air itu baik dan menyehatkan. Nah, bisa dicek Bapak Ibu yang punya akuarium, sesekali Pak dicek akuarium yang baik itu airnya mengalir atau airnya tergenang. Kalau pikir-pikiran anak-anak SD Pak, yang tergenang itu lebih sehat. Kenapa? Ikannya nggak diudak-udak. Kan begitu. Tapi ternyata terbukti air yang mengalir itu lebih sehat. Tentu Imam Asy-Syafi'i tidak meneliti air, ya, tidak berhenti di air. Yang ingin disampaikan, orang kalau tidak berhijrah, orang kalau tidak bergerak Bapak Ibu, itu cenderung sakit. Tapi ketika orang itu bergerak, orang itu dinamis, itu sehat. Nah, jadi Bapak Ibu coba sesekali. Kalau memang sesekali itu nggak bisa sehari, tidak terbukti, dibuat seminggu aja. Bapak Ibu coba seminggu itu kerjaannya ngelamun aja, ngelamun, menghayal. Dicek Pak, tubuh kita ini baik atau enggak? Ya. Saya kaget Pak, ada orang yang kalau enggak olahraga itu sakit. Di Kesambi itu, Haji ini kok kenapa kalau setiap Sabtu misalkan kita ada kegiatan ngundang Bapak nggak bisa, itu hari wajib saya olahraga Pak Ustaz. Saya kalau enggak olahraga itu sakit. Loh, jadi subhanallah, ya, terbukti bahwa ketika badan kita digerakkan,
badan kita itu tidak diam, Pak, itu lebih menyehatkan. Nah, ini jadi salah satu tamsil penganalogian yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa ngecek lah orang-orang itu yang mohon maaf nganggur. Tadi siang saya ketemu, Pak, dengan ini, mohon maaf. Jadi orang itu performanya menurut saya sudah di atas kepala 4. Saya tanya, Mas, Pak Ustadz jangan bilang Mas sih, aku masih muda loh, 20 tahunan. Loh, serius? Kenapa bisa begini? Saya 6 bulan nganggur. Saya sudah tidak lagi sama istri karena mertua saya marah, saya keluar. Ini saya mohon maaf sekedar menyampaikan sampel, contoh. Jadi selama ini makan dari mana? Ya kalau ada tahlil saya ikut, saya dapat berkat. Kadang-kadang minta ke bapak karena bapaknya masih ada, walaupun malu. Kadang-kadang ikut, nganggur lagi, cuma kepikiran terus, banyak nganggurnya, Pak. Ternyata Bapak Ibu betul, ya, ketika hidup itu tidak bergerak, ya, ketika jasmani kita ini tidak dinamis, tidak baik untuk kita. Jadi kayak jangan menganggap bahwa orang itu kalau nganggur lebih sehat daripada yang kerja, kan begitu, ya, daripada yang bergerak. Itu ternyata salah. Dan itu subhanallah diakui juga oleh para bidang ahli properti, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu punya rumah itu ditinggal. Kan menurut hitung-hitungan kita, rumah yang ditinggal itu lebih awet harusnya. Karena apa? Enggak ada anak main, enggak dipakai apa-apa. Tapi ternyata Bapak Ibu, fakta menunjukkan rumah yang dianggurkan itu ketimbang rumah yang dipakai itu subhanallah menurut ahli properti, Pak, yang ditinggalkan, yang dianggurkan itu lebih rentan rusak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini silakan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, memahami formulasi hijrah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian bagaimana sekarang Nabi itu mendefinisikan hijrah? Ada satu riwayat terakhir sebagai definisi hijrah di saat Islam itu sudah jaya. Setelah Fathul Makkah, Bapak Ibu, Mekah itu diambil oleh umat Islam. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, manil muhajirul an?" Sekarang siapakah orang yang disebut dengan orang yang berhijrah? Faqala, Nabi menjawab, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu wa rasuluh." Orang yang berhijrah setelah ini adalah mereka yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Rasul. Nah, jadi Bapak Ibu, hijrah, definisi hijrah terakhir yang disampaikan oleh Nabi, semua perkara yang dilarang Allah, yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Dan itu mesti totalitas, Pak. Mohon maaf, mesti totalitas. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Ustaz, saya nggak bisa meninggalkan, paling ngurangi. Ya ngurangilah, dari sekian jadi sekian begitu. Enggak. Ya, kata Nabi, kalau mau dikatakan hijrah, semua yang dilarang Allah, dilarang oleh Rasul tinggalkan. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada contoh-contoh yang disampaikan oleh Nabi bahwa taubat pun itu harus dibarengi dengan hijrah. Ada satu cerita, Bapak Ibu, mudah-mudahan cerita ini sudah familiar. Terjadi di zaman Bani Israel. Nabi menceritakan ulang berkaitan dengan salah satu preman di kalangan Bani Israel yang pernah membunuh 99 orang. Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita baru ngelihat berita-berita
mainstream ditemukan satu mayat dimutilasi, dimasukkan ke dalam koper, kopernya dibuang, kepalanya lagi dicari. Ya baru satu, Pak. Ini ada sampel yang disampaikan oleh Nabi, 99 orang jenuh dengan dosa yang dia lakukan, ingin baik, dan dia nyari orang-orang yang bisa diajak konsultasi. Maka cerita yang Nabi sampaikan pertama, si pembunuh ini mendatangi seorang rahib. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tolong jangan ada yang bertanya, Ustaz, nama pembunuhnya siapa? karena ini aib yang ditutup ya, namanya nggak disebut. Jadi nanti tolong kalau ada pertanyaan jangan nanya nama pembunuhnya, Pak. Ya, Nabi kan tidak menyampaikan itu. Ya, yang perlu kita yakini bahwa cerita ini nyata. Nabi yang menyampaikan ada dalam kitab Bukhari Muslim. Datang kepada seorang rahib ahli ibadah, disampaikan keinginannya untuk tobat, disampaikan keinginannya untuk baik. Cuman jawaban rahib, Pak, ibadahnya semangat, ilmunya kurang. Apa kata si rahib? 99 dosanya kegedean, Mas. Kandel, dosanya udah kandel nih. Bapak Ibu, orang pengen baik, kemudian keinginannya itu direspon dengan yang tidak baik. Pengen baik, ini nggak ada kesempatan, dosamu terlalu besar, susah Allah menerima tobat. Bapak Ibu, apa yang terasa oleh si pembunuh tadi? Naik emosinya, bertambah amarahnya, maka disikatlah si rahib. Awalnya ngebunuh 99, dihajar 1 sampai mati jadi 100. Bapak Ibu, setelah ngebunuh yang ke-100, muncul lagi kata Nabi keinginan untuk baik, dicari konsultan berikutnya. Maka alhamdulillah alamat yang kedua pas, yang didatangi adalah seorang alim. Dikonsultasikan masalahnya, wahai alim, syekh, saya pernah ngebunuh 99, baru saja kemarin ngebunuh 1 lagi jadi 100. Jadi di jumlah saya sudah ngebunuh 100 orang. Saya ingin tobat, saya ingin baik. Bisakah saya menjadi orang yang baik? Sudikah Allah menerima tobatku? Kata alim ini, Bapak Ibu, innallaha ghafurur rahim. Wahai sahabatku, saudaraku, sesungguhnya ampunan Allah, rahmat Allah lebih luas daripada dosa yang sudah kau kerjakan. Jadi ada peluang dosamu diampuni oleh Allah. Cuman ada syaratnya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Agar syarat ini 1, 2 dan berikutnya mudah kau jalani, tidak terhambat, lancar kau lakukan, syarat yang paling utama, tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan teman pergaulanmu, menuju satu tempat yang lebih baik. Kau bisa beribadah di sana, kau bisa bertobat di sana dengan baik. Tinggalkan. Bapak Ibu, subhanallah. Ya, orang kalau pengen baik, mendengar syarat ini, udahlah. Saya pengen baik, saya tinggalkan, saya terima sarannya, dan subhanallah Bapak Ibu, Nabi menyampaikan masalah terbesarnya adalah yang ini. Ketika laki-laki ini baru mau tobat dalam perjalanan, di tengah jalan mati. Bapak Ibu, belum sempat dia sholatnya, belum sempat ibadahnya, belum sempat, dalam perjalanan mati, Pak. Datanglah kata Nabi malaikat azab, mencatat namanya, hampir mencatat namanya sebagai calon penghuni neraka.
Ya. Selang beberapa waktu datang malaikat rahmat juga menyampaikan laki-laki ini pantas dan layak masuk ke dalam surga. Terjadi perdebatan sengit Bapak Ibu, kata Nabi. Kata malaikat azab, enggak ada kebaikannya. Ngebunuh, nyolong, ngebunuh. Belum ada, baiknya belum ada. Kata malaikat rahmat, betul belum ada, cuman dia sudah punya niat. Nah, tapi niatnya belum sampai ke tempat yang dimaksud. Maka Bapak Ibu, win-win solusinya kata Nabi, itu diopnam Pak. Diukur berapa jarak kampung halaman menuju tempat mati dan tempat mati menuju tempat yang hendak dituju, tempat baik itu. Dan subhanallah, hasil opnam itu menunjukkan bahwa jarak dia dengan tempat yang baik lebih dekat, maka malaikat rahmat diizinkan mencatat namanya sebagai calon penghuni surganya Allah. Hadirin Bapak Ibu, apa pelajarannya? Kita mungkin belum pernah ngebunuh satu pun juga belum pernah. Paling banter ngebunuh tikus, ya, ngebunuh semut, nyamuk begitu. Ya, ini ngebunuh orang dengan dosa yang begitu luar biasa, tapi bisa diampuni oleh Allah ketika dia sungguh-sungguh dalam berhijrah. Nah, hadirin Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengambil ibrah daripada cerita yang Nabi sampaikan berkaitan dengan hijrah ini Bapak Ibu. Tentu kita punya varian dosa yang berbeda-beda. Ada yang hobinya dengan organ. Ya, kalau organnya organ apa begitu? Organnya organ yang nggak benar. Ya, di masjid alhamdulillah bisa ngedenger murotal ngaji. Nyampe di rumah ya, YouTubean, TikTokan lagi. Gitu. Maka ada istilah STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Nanti begitu kepergok di tempat yang tidak benar, ini gimana bisa begini? Ya Ustaz, biar balance, seimbang antara dunia dengan akhirat. Kan akhirat baik, gimana begitu? Biar ada penyeimbangnya. Nauzubillah waliyazubillah. Jadi Bapak Ibu, hijrah tidak melegalkan, tidak memberikan dispensasi. Ya kalau sudah ada benernya, diselingilah dengan yang tidak benar, itu nggak bisa. Ya. Jadi sebisa mungkin kita berada dalam hal-hal yang baik. Kalaupun terjerumus ke dalam yang tidak baik, sesegera kembali, tinggalkan itu, kembali menuju yang lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaget. Jam 10 lebih 11, 20:29. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah jam 8:30. Saya masih ingat dengan taujih wasiat daripada Pak DKM. Kalau isyaknya itu jam 7-an kurang lebih, maka nanti tausiahnya agak maju Pak, 8:30. Ya, biar nanti jam 9 sudah beres. Allahu a'lam bishawab. Baik, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali untuk segmen pertama berkaitan dengan hijrah kami cukupkan sampai di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العيون اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Meskipun mohon nafsu ditaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pengajian mingguan kita ini. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya sebagai pembicara. Mari kita tetap membaca kafaratul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.